Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 8 Februari 2026. Hari Minggu biasa kelima. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari Minggu biasa kelima ini menjelaskan identitas kita sebagai murid Kristus. Dikatakan kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk memberikan dampak positif, menjaga kerusakan moral, dan memancarkan kasih Allah melalui perbuatan baik kita. Pesan Injil hari ini sangat jelas untuk kita para murid Kristus, yakni hidup yang berdampak, menyatu dengan masyarakat seperti garam, dan menjadi teladan yang terlihat demi memuliakan Bapa di surga. Ada dua hal yang dikatakan Injil. Pertama, menjadi garam. Pada zaman kuno, bahkan sampai sekarang, garam digunakan untuk memberi rasa. Garam digunakan sebagai pengawet makanan agar tidak busuk. Pesannya jelas untuk kita sebagai murid Kristus, bahwa kita dipanggil untuk mencegah kebusukan moral dan rohani dunia dengan membawa pengaruh positif, dengan cara menunjukkan kebaikan dan kasih Allah dalam perilaku hidup kita. Maka jika seorang yang percaya kepada Kristus kehilangan karakternya dan menjadi serupa dengan dunia, maka sebenarnya kita tidak berguna dan kehilangan fungsi kesaksian. Kita harus mampu menjadi agen perubahan untuk menjadi baik, bukan sebaliknya. Kedua, menjadi terang dunia. Terang tidak bisa disembunyikan, walaupun ia redup tetap kelihatan. Terang berfungsi untuk mengusir kegelapan. Yesus bahkan menyebut murid-muridnya sebagai kota di atas gunung yang terlihat jelas. Yesus mau mengatakan pada kita bahwa kehidupan seorang Katolik itu, seorang yang percaya kepadanya harus terlihat jelas melalui perbuatan baik. Kejujuran, kebenaran, kepedulian, bela rasa pada sesama bukan disembunyikan atau hanya aktif dan terlibat dalam lingkungan gereja. Kita harus keluar ke tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini memberikan pencerahan pada kita lewat dua perumpamaan ini. Kita diharapkan menjadi garam yang terus berbaur dalam kehidupan bermasyarakat, agar hidup kita berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kita dipanggil untuk terlihat lebih aktif dalam kehidupan bersama, bukan mengasingkan diri. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang terus bercahaya di tempat yang gelap. Karena itu perbuatan baik kita menjadi penting, dan itu adalah perwujudan iman yang harus terlihat seperti cahaya di depan orang. Dan tujuannya akhirnya adalah agar orang lain melihat Kristus dalam hidup kita dan ikut memuliakan Allah. Sabda Tuhan hari ini adalah panggilan untuk kita semua untuk menjadi agen perubahan yang berdampak melalui perbuatan baik kita, melalui kepedulian kita, kepekaan kita, keberpihakan kita, bela rasa kita, dan kasih kita pada sesama. Dan mari kita mulai dari keluarga kita, komunitas kita, dan tempat kerja kita. Akhirnya sebagaimana bulan memantulkan cahaya matahari, kita sebagai orang yang percaya pada Kristus hendaknya memantulkan terang Kristus ke dunia yang gelap ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami.
Amin. Berkah dalam.